Salam, jumpa lagi dalam program Suara dari Jurang yang dalam channel YouTube Gemit Kelas TTU. Kali ini kita akan ada dalam terang firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami muliakan. Pada kesempatan ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh ada di sekitar firman-Mu, ya Allah. Kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Karena itu sertailah kami, agar dalam pembacaan dan perenungan pada siang hari ini boleh berjalan dengan baik. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Beginilah bunyi firman Tuhan. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Berbicara tentang damai sejahtera dalam sebuah keluarga adalah sebuah pergumulan yang sangat mendasar sebagai keluarga Kristen. Apalagi di tengah-tengah tantangan zaman masa kini, maka setiap keluarga Kristen itu mengharapkan damai sejahtera Kristus itu bertakhta dan berada dalam kehidupan keluarga. Dalam setiap keluarga itu juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Tantangan dari dalam keluarga, pergumulan, kesulitan ekonomi, tetapi juga tantangan dari luar keluarga, yaitu perbedaan pandangan yang memecah persekutuan keluarga itu sendiri. Karena itu dalam firman Tuhan pada saat ini, dalam merayakan Paskah, kita belajar tentang bagaimana Paskah itu hadir dan mempersatukan anggota-anggota keluarga Kristen. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian, dalam bagian firman Tuhan pada saat ini, kita belajar tentang kisah kebangkitan Kristus dan tentang Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dalam kisah tentang kebangkitan Kristus, kita belajar bahwa perempuan-perempuan bersama beberapa murid pada pagi hari, mereka berkunjung ke kubur Yesus. Tetapi ketika mereka ada di sana, mereka menjumpai kubur yang kosong. Mereka ada pada sebuah persekutuan untuk bisa menyaksikan akan Yesus yang ada dalam kubur itu. Tetapi dalam kisah tentang kebangkitan Kristus, mereka menjumpai kubur itu dalam keadaan kosong. Dalam kubur itu hanya tertinggal kain kafan. Ketika mereka ada dan menyaksikan kubur yang kosong, mereka saling memberi informasi tentang apa yang terjadi dalam kisah tentang kebangkitan Kristus. Karena itu mereka sebagai perempuan-perempuan, Maria Magdalena, dan juga murid Yesus pada saat itu, mereka ada pada saat itu dan saling memberi informasi tentang kisah kebangkitan Kristus. Dalam firman Tuhan ini kita melihat bahwa ketika mereka menjumpai kubur yang kosong, ketakutan meliputi akan kehidupan mereka. Kecemasan, kekhawatiran, mereka menjadi orang-orang yang takut
dalam menyaksikan kubur yang kosong di pagi hari itu. Ketika Thomas disampaikan tentang kebangkitan Kristus, maka ia juga mengatakan bahwa ia tidak percaya tentang kisah kebangkitan Kristus. Karena itu dalam kisah kebangkitan Kristus dan juga bagaimana Kristus menampakkan diri kepada Thomas, 8 hari kemudian itu, Yesus kembali dan menampakkan diri kepada mereka. Kepada Thomas, Yesus hadir. Dan dengan penuh kasih, Yesus menunjukkan akan tanda-tanda bagaimana Yesus mati dan Yesus bangkit, hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, terutama kepada Thomas, maka Thomas sebagai murid yang peragu, murid yang tidak percaya pada awalnya. Tetapi ketika dia menyaksikan kehadiran Yesus pada saat itu, maka dia menjadi pribadi, menjadi murid satu-satunya yang percaya kepada Yesus. Ia juga menjadi pribadi yang jauh dari keraguan-keraguan oleh karena menyaksikan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Karena itu dari kisah kebangkitan Kristus dan bagaimana Kristus menampakkan diri kepada Thomas, kita belajar bahwa kebangkitan Kristus itu juga merupakan sebuah fakta sejarah yang menolong setiap keluarga Kristen agar mereka tidak hanya bercerita tentang kebangkitan Kristus, tetapi bagaimana mereka menyaksikan kasih Kristus itu dalam keluarga masing-masing. Ketika sebagai keluarga Kristen, mereka percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang teguh percaya kepada Tuhan. Maka mereka akan dijauhkan dari segala ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan dalam kehidupan mereka. Dan mereka percaya kepada Tuhan. Dalam menghadapi kehidupan nyata pada masa kini, berbicara tentang kehidupan keluarga Kristen yang merasakan damai sejahtera Kristus itu dalam persekutuan keluarga, maka marilah kita belajar dari firman Tuhan pada saat ini. Kita belajar dari perempuan-perempuan dan juga murid-murid Yesus yang menyaksikan kisah kebangkitan Kristus pada saat itu. Mereka tidak hanya bercerita, tetapi mereka ada dalam sebuah persekutuan untuk menyaksikan bagaimana Kristus bangkit bagi dunia. Dari Thomas kita belajar, sebagai salah satu murid Kristus, sebagai keluarga-keluarga Kristen, kita juga mesti belajar bahwa segala ketakutan, keraguan-raguan kita, kekhawatiran kita dalam menghadapi berbagai persoalan di tengah-tengah ancaman pada masa kini, maka marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menjauhkan segala rasa takut, cemas, bimbang, ragu itu dengan percaya pada kasih dan kehendak Allah itu bagi kita. Karena itu, damai sejahtera Kristus itu bukan hanya menjadi sebuah harapan yang jauh dan sulit dijangkau, tetapi akan menjadi sebuah kenyataan yang ada dalam persekutuan keluarga-keluarga yang mau percaya akan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita setiap saat. Tuhan menolong kita dan selamat merayakan Paskah di tahun 2025. Amin.